Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kebajikan yang ringan, adalah menunjukkan muka berseri-seri, dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Suatu pengetahuan ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan retorika. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati orang yang benar-benar mulia. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku.
Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan.